Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu Dr. Anda Haza Hifah, guru pengajar SMK Muhammadiyah 2 Eliminasi. Sekarang kita akan mempelajari materi kelas 12 untuk SMK, SMA, MA sederajat. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini tentang kompetensi dasar 3.27 mengenai etos kerja masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.27 diharapkan pada akhir pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan hakikat etos kerja dan menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kompetensi dasar 3.27. Materi yang akan kita pelajari: 1. Pengertian etos kerja itu apa? 2. Bagaimana karakteristik etos kerja? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi etos kerja? Yang keempat, bagaimana cara menumbuhkan sikap etos kerja? Dan yang kelima, bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, pengertian etos kerja. Definisi etos kerja menurut para ahli itu ada beberapa, di antaranya pertama menurut Desmond Ginting, etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang yang bekerja berlandaskan etika dan perspektif kerja yang diyakini dan diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret atau nyata di dunia kerja. Kemudian menurut Toto Tasmara, etos kerja itu adalah sebuah totalitas kepribadian diri, bagaimana mengekspresikan, memandang, meyakini, serta memberikan makna terhadap sesuatu hal untuk meraih kinerja yang lebih tinggi. Kemudian secara umum, etos kerja itu merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik etos kerja. Etos kerja yang tinggi ini tentunya memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki orientasi masa depan, keseriusan dalam
hal bekerja, kerja keras, menghargai waktu, disiplin, tekun, ulet, hemat, dan sederhana. Ini cerminan dari etos kerja yang tinggi. Kemudian etos kerja yang rendah ini terlihat pada pekerja yang bekerja itu merupakan suatu beban, tidak menghargai hasil kerja. Kerja dianggap sebagai penghambat kesenangan. Kerja dengan keterpaksaan. Bahkan kerja hanya merupakan rutinitas hidup. Tiga faktor yang mempengaruhi etos kerja. Di antaranya ada 6 faktor yang mempengaruhi terhadap etos kerja seseorang. 1. Faktor agama. 2. Faktor budaya. 3. Ini adalah faktor sosial politik. 4. Faktor kondisi lingkungan atau geografis. Yang kelima, ini adalah faktor pendidikan. Kemudian yang keenam, ini adalah motivasi dari dalam. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan sikap etos kerja yang baik? Ada beberapa cara untuk menumbuhkan sikap etos kerja yang baik. Pertama, menumbuhkan sikap optimis. Nah, kemudian yang kedua, ini jadilah diri sendiri. Ya, ini dengan cara keberanian untuk mulai. Keberanian untuk mulai ini dengan cara misalnya jangan buang waktu dengan hanya bermimpi. Jangan takut untuk gagal. Coba terus untuk maju. Membuat prinsip merubah kegagalan menjadi suatu kesuksesan. Yang keempat, kerja dan waktu. Ini berarti kita harus belajar menghargai waktu. Dan jangan cepat merasa puas dengan hasil yang kita capai. Belajar terus. Yang kelima, konsentrasikan diri pada pekerjaan. Nah, ini yang sangat penting. Bekerja itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan, dari Allah. Maka kita harus semangat berusaha untuk maju, meningkatkan etos kerja yang baik. Nah, lalu aspek kecerdasan apa saja yang perlu kita bina dalam diri kita? Pertama adalah kesadaran. Kita harus mengerti akan pekerjaan kita. Yang kedua, semangat. Artinya keinginan untuk bekerja, keinginan untuk maju.
Yang ketiga, komitmen. Artinya perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan. Kita komitmen pada sesuatu yang sudah kita sepakati. Yang keempat, kemauan. Apa yang kita inginkan dalam kita bekerja, itu harus kita capai. Kemudian yang kelima, inisiatif. Artinya kita harus memiliki ide, prakarsa dalam bekerja. Jangan menunggu perintah, kerjakan, berinisiatif sendiri. Dan yang keenam, produktif. Nah, kemudian bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja? Nah, peran pemerintah di sini tentunya kita lihat pertama di bidang agama, ini memperkukuh jati diri kepribadian bangsa, juga memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bidang sosial budaya, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional. Di bidang ekonomi, pemerintah dalam hal ini adalah mengembangkan kebijakan industri, terutama dalam menghadapi perdagangan bebas. Dan bagaimana caranya pemerintah untuk menarik investasi dari negara lain. Peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja juga bisa kita lihat di bidang pendidikan. Nah, ini bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Di bidang politik pun pemerintah harus menegaskan bagaimana arah politik bebas aktif Indonesia dalam hubungan internasional. Juga meningkatkan upaya menghadapi pasar bebas, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan sumber daya ekonomi Indonesia. Nah, kita lihat pada bagian B-nya, etika kerja dalam dunia usaha atau industri. Apa itu pengertian etika kerja? Menurut Yono, etika kerja itu adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya di perusahaan. Lalu prinsip apa saja dalam etika kerja itu? Kita lihat di sini. Pertama, melaksanakan tugas itu harus sesuai visi, sesuai misi, dan tujuan dari perusahaan. Yang kedua, selalu berorientasi budaya peningkatan mutu kerja.
peningkatan mutu kinerja seseorang. Yang ketiga, saling menghormati sesama karyawan. Dan juga bagaimana membangun kerjasama dan kedisiplinan. Kemudian prinsip berikutnya memegang amanah, tanggung jawab, dan kejujuran. Kemudian kita lihat bagaimana etika kerja itu. Etika kerja yang diperlukan dalam dunia industri dan dunia usaha. Ini pertama, menjaga disiplin diri. Yang kedua, etika masuk kantor. Yang ketiga, etika pergaulan di kantor. Yang keempat, etika pada saat berbicara. Yang kelima, bagaimana etika kita ketika berhadapan dengan atasan dan bawahan. Yang keenam, etika dengan sesama pekerja. Karakter apa saja yang diperlukan dunia usaha atau dunia industri itu? 1. Memiliki visi dan harapan. 2. Mau terus belajar. 3. Kreatif dan inovatif, yaitu berpikiran ingin maju. Yang keempat, mampu mengatur waktu bekerja, waktu untuk istirahat. Yang kelima, mau bekerja keras, jujur, disiplin. Demikian, sekian dan terima kasih.